berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah Voice of Nafiri di hari ini. Kita bersyukur karena kalau kita masih ada sampai saat ini, kita masih boleh menikmati berkat kekuatan, berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, cinta dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saat ini di waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Biar Tuhan yang dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam penyembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Untuk kami masih ada sampai saat ini, kami masih boleh menikmati kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Cinta dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Oleh dan sebab itu ya Bapa yang baik, di kesempatan yang Kau beri bagi kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang bawa setiap pujian, penyembahan kami, seluruh kehidupan kami. Kami mau persembahkan untuk mempermuliakan Engkau. Engkau ambil alih Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh ibadah kami. Biar ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang memberkati banyak orang ya Tuhan. Terlebih Tuhan ibadah ini, ibadah yang mempermuliakan akan nama Tuhan sendiri. Seluruh pekerjaan kuasa kegelapan yang coba Tuhan mengganggu setiap kami mau tolak tungking semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami benar-benar memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau buka ibadah kami alaskan hanya di dalam satu nama yang kudus, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan.
Saat ini kita memasuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita yang terbaik. Kita mau persembahkan kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu melebihi daripada kehidupan kita semua. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Haleluya. Haleluya. Lebih dari
hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, kita mau memuji nama Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Pujilah Tuhan pada setiap hari. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Pada setiap hari. Puji Tuhan. Segala susah hilang. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau siapkan tanah hati kita yang paling terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan membentuk setiap kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu mata air jernih. Haleluya Tuhan. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, oh Tuhan, tak
Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Semata kami boleh ada sampai saat ini, itu cuma karena kasih cinta pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau, menyukakan hati Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan pada saat ini itu boleh naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap hamba-Mu yang akan melayani Tuhan di malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia, biarlah dia berkata-kata dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman Tuhan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di program yang luar biasa ini. Ini bukan program yang sempurna karena ada banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi sekali lagi, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan menyempurnakan semua yang kurang dari program ini. Puji Tuhan, saat ini saya ingin bicara firman Tuhan tentang rumah. Karena hari-hari ini rumah memiliki arti yang sangat-sangat penting bagi kita. Jauh berbeda dari kata rumah sebelumnya. Karena sekarang semua orang dipaksa untuk di rumah saja. Jika tidak ada sesuatu yang sangat penting, tinggal saja di rumah. Belajar di rumah, belanja dari rumah, berbakti dari rumah. Sehingga rumah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Nah mari kita akan melihat ada satu rumah yang sangat penting untuk kita bangun atau kita miliki di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21. Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Judul perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang, kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang oleh kemurahan Tuhan boleh bersama dengan kami untuk mengikuti program ini. Sekali lagi sejak awal saya sudah tekankan soal rumah. Adalah satu kebanggaan, satu alasan untuk kita bersyukur kalau kita masih bisa tinggal bahkan memiliki rumah. Ya, ada orang-orang yang coba membuat perhitungan tentang di dunia ini ada berapa persen orang yang memiliki rumah. Rumah pribadi maksudnya, ya. Atau bisa menikmati betapa senangnya tinggal dalam rumah pribadi.
rumah itu adalah tempat kita kembali. Ya. Ketika kita melakukan banyak hal di luar sana, maka kita akan pulang. Ya, sesudah melakukan sesuatu, maka kita ingin pulang. Entah itu untuk beristirahat, ya, untuk kita bisa menyimpan barang-barang berharga milik kita, dan banyak hal yang lain. Dan sekali lagi, pandemi COVID-19 membuat arti rumah menjadi berbeda bagi kita. Ya. Tetapi untuk program Voice of Nafiri ini, untuk kesempatan ini, saya ingin bicara tentang satu rumah yang harus kita bangun. Rumah ini tidak ada kaitannya dengan uang, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Ya. Sebab kalau kita membangun rumah secara fisik, tentu saja ada modelnya, ada biayanya, ya, ada posisinya, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin bicara tentang satu rumah rohani yang harus kita bangun, ya, itu bukan milik kita. Tetapi semua keuntungan ketika kita membangun rumah ini, itu adalah milik kita. Nah, rumah yang harus kita bangun itu adalah rumah rohani. Jadi tidak ada kaitan dengan uang, tidak ada kaitan dengan model, tidak ada kaitan dengan posisi. Ya. Rumah ini adalah rumah rohani. Dan rumah rohani kita ini, kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi rumah yang kita harus bangun ini adalah rumah rohani yang diberikan penjelasan di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22 berkata bahwa dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi rumah kita ini adalah rumah rohani. Yang akan tinggal di dalamnya adalah Tuhan sendiri di dalam roh. Sehingga rumah ini, ya, akan disebut rumah Allah. Rumah yang kita bangun ini adalah rumah untuk Tuhan. Yang akan tinggal di dalamnya itu adalah Tuhan. Tapi jangan lupa, semua keuntungan dari kita membangun rumah rohani yang dimana Tuhan akan tinggal di dalamnya, maka semua keuntungan itu adalah untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari, ya, saya ingin lewat program Voice of Nafiri pada kali ini mengajak kita untuk kita semua, siapapun kita. Mungkin secara fisik kita belum memiliki rumah seperti yang lain. Mungkin kita belum punya uang, ya, belum ada kesempatan, tidak punya apa-apa untuk membangun satu rumah secara fisik. Tetapi rumah rohani ini sangat penting. Kita harus bisa membangunnya sekarang, ya. Karena kita sangat-sangat membutuhkan rumah rohani ini. Rumah rohani. Untuk membangun rumah, hal yang sangat penting tentu saja nomor satu adalah fondasinya. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu dasarnya, ya. Pasti dasarnya. Dasar ini untuk semua bangunan termasuk rumah ini sangat-sangat penting. Kita tahu itu dalam Matius pasalnya yang ke-7. Membangun di atas batu. Karena apa? Karena akan datang angin, datang hujan, akan datang banjir. Tetapi hal yang kedua selain dari dasar yaitu Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ya, dasar kita berharap, dasar kita motivasi kita dan lain sebagainya itu adalah bicara soal dasar, sesuatu yang tidak kelihatan. Ya,
Nah, sekarang hal yang kedua, saya akan banyak bicara tentang hal ini, yaitu peruntukan dari rumah ini. Rumah ini untuk apa? Sudah dikasih Tuhan, ya. Apa tujuan kita dengan rumah ini? Maka selain fondasi yang merupakan dasar dari rumah ini, yaitu yang penting adalah untuk apa rumah ini? Ya, ada tujuan rumah ini. Ya, benar. Tadi saya sudah berkata bahwa tujuan kita membangun rumah ini adalah untuk Tuhan tinggal. Ya, Tuhan, dia tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh jarak dan waktu. Mengapa? Karena Alkitab berkata, bumi ini adalah tumpuan kakinya, sedangkan langit itu adalah tahtanya. Nah, bagaimana kita bisa membuat rumah, kalau itu secara fisik, bagaimana kita bisa membuat rumah untuk Tuhan tinggal? Yang pasti secara fisik tidak mungkin. Ya, karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh jarak dan waktu. Nah, sekarang mari saya ingin tunjukkan kepada kita lewat kebenaran firman Allah dari pembacaan awal kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, rumahku, ya, Yesus berkata, rumahku yang pertama itu adalah rumah doa. Kemudian yang kedua, kita lihat di sana ada banyak mujizat yang terjadi. Itu rumah itu berarti rumah Tuhan itu tujuannya yang pertama adalah rumah doa, rumah persekutuan antara kita dan Tuhan. Kemudian yang kedua rumah mujizat, karena orang-orang sakit yang dibawa kepada Yesus disembuhkan di sana, kata firman Tuhan, ya, orang-orang sakit disembuhkan. Kemudian yang ketiga, rumah Allah itu adalah rumah pujian dan penyembahan. Sebagaimana firman Allah berkata, ketika orang-orang bilang kepada Yesus, tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan oleh anak-anak itu? Yesus berkata, tidakkah engkau tahu bahwa di mulut bayi-bayi pun Tuhan sudah memberikan pujian. Ya. Jadi peruntukan rumah Allah itu adalah rumah doa, kemudian rumah mujizat, dan rumah pujian penyembahan. Ini rumah rohani yang harus kita bangun, sudah dikasih Tuhan. Ya. Dan di dalamnya ada keuntungan. Jadi di situ Tuhan akan tinggal. Ya. Jadi tujuan utamanya kita bangun rumah rohani supaya Tuhan tinggal. Tapi jangan lupa, ya, kita ada tujuan khusus sesuai dengan peruntukan rumah itu. Yesus berkata, rumahku itu adalah rumah doa, rumahku itu adalah rumah mujizat di mana sakit disembuhkan, ya, setan diusir dan lain sebagainya. Kemudian rumahku itu adalah rumah pujian penyembahan. Nah, sebagaimana saya berkata tadi, nomor satu yang paling penting untuk satu rumah tentu saja dasarnya, fondasinya. Tapi yang kedua, peruntukannya. Dengan kita mengetahui untuk apa rumah itu akan dipergunakan, maka kita akan bisa membangun dengan bahan-bahan yang tepat. Dengan bahan-bahan yang terbaik. Nah, mari kita lihat. Jika peruntukan rumah itu, ya memang yang tinggal di situ adalah Tuhan. Tetapi Yesus berkata rumah itu adalah rumah doa, rumah mujizat, dan rumah pujian penyembahan. Dari informasi yang sangat penting ini, kita langsung bisa tahu bahan-bahan apa yang harus digunakan untuk membangun rumah rohani, ya, Tuhan yang ada di dalamnya, tetapi ada peruntukannya. Sekali lagi, saya mengulang-ulang istilah ini, peruntukannya. Karena dengan itu, kita bisa membangun dengan bahan yang tepat. Dan yang pasti, kalau rumah itu rumah rohani, bahannya tentu saja bukan bahan-bahan yang kita bisa beli di toko besi. Bukan. Berarti ini sesuatu yang rohani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama,
Kalau rumah rohani ini, rumah Tuhan ini peruntukannya adalah untuk rumah doa. Bahan apa yang bisa kita pakai untuk membangun rumah doa ini? Ya. Yang pasti, yang pertama, disiplin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk membangun rumah doa yang sangat penting adalah disiplin. Mengapa saya berkata demikian? Karena Alkitab berkata, jangan pernah berhenti berdoa. Atau berdoalah senantiasa tanpa berkeputusan. Kita tidak mungkin membangun rumah doa dengan bahan waktu. Karena ada banyak orang berpikir, kalau saya ada waktu, maka saya akan berdoa. Kalau kita ingin membangun rumah doa dengan bahan waktu, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan pembangunan rumah ini. Ya. Rumah doa tidak akan pernah selesai kalau kita membangun dengan bahan yang namanya waktu. Karena sekarang orang pada akhirnya, ya, karena keadaan semakin sulit, mungkin ada banyak kebutuhan, ya, karena ada target dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya ungkapan tentang waktu yang sangat terkenal bagi kita, time is money, ya, waktu itu adalah uang. Kita bekerja, kejar ini, kejar itu, ya, kita meninggalkan semua, menghalalkan segala cara, karena berpikir bahwa waktu itu adalah untuk uang, untuk kebutuhan kita, untuk membangun karir dan lain sebagainya. Nah, rumah doa tidak akan pernah selesai kalau bahan bangunannya adalah waktu. Kita akan selalu kekurangan waktu untuk datang duduk di kaki Tuhan. Yang kedua, saudara tidak akan bisa membangun rumah doa dengan perasaan. Kalau membangun rumah doa bahannya perasaan, kalau saya rasa saya ingin berdoa, ya, atau saya rasa saya perlu berdoa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rumah doa tidak akan pernah selesai dan kita tidak akan pernah menikmati manfaatnya. Kita semua sepakat, ini paling akrab dengan kita, yaitu doa orang benar itu besar kuasanya. Ada kuasa yang besar di dalam doa, ya. Doa tidak pernah gagal. Doa selalu berhasil. Karena doa menempatkan tangan kita yang kecil ke dalam tangan Tuhan yang besar, tangan yang maha kuasa. Tetapi kalau kita mau membangun rumah doa dengan bahan, yang pertama waktu, yang kedua dengan perasaan, yang ketiga dengan kesehatan. Banyak kali, kalau saya sehat, saya akan pergi berdoa di gereja, atau saya akan berpuasa nantilah kalau saya sehat, ya. Kalau keadaan fisik saya sedang baik, saya akan berdoa dan berpuasa. Tetapi ini tidak akan bisa menolong kita untuk membangun rumah rohani kita, yaitu rumah doa. Tuhan tinggal di situ. Dan kuasa Tuhan akan ada di situ. Kalau kita bisa membangun rumah rohani, itu rumah Tuhan, karena Tuhan kita roh adanya, maka dia harus tinggal di rumah rohani. Dan peruntukannya untuk apa? Sekali lagi sudah dikasih Tuhan. Rumah rohani ini tidak tergantung uang, tidak tergantung modal kita, tidak tergantung posisi atau modelnya, sudah dikasih Tuhan. Manusia melihat yang tampak, tapi Tuhan lihat hati kita. Dia ada di sorga, di tempat yang tinggi, kata Alkitab, tapi dia tinggal di hati yang remuk, redam. Ingat baik-baik, kalau kita mau membangun rumah doa, kita bangun dengan bahan waktu, kita bangun dengan bahan perasaan, kita bangun dengan bahan kesehatan, apalagi kita bangun itu karena pekerjaan. Wah, kamu kan pendeta. Pekerjaannya berdoa. Wah, saya ini pendeta, semua orang harus lihat saya berdoa.
Wah, kalau kita mau bangun rumah doa hanya karena pekerjaan, hanya karena kesehatan, hanya karena perasaan, dan hanya karena waktu, maka kita akan kecewa. Untuk apa rumah ini? Rumah rohani di mana Tuhan akan tinggal di dalamnya. Rumah itu akan diperuntukkan sebagai rumah doa. Mari bangun dengan bahan yang benar, yaitu disiplin berdoa. Ya, bangun rumah doa kita itu dengan disiplin berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, peruntukan rumah ini, Alkitab berkata itu rumah mujizat. Di mana yang sakit disembuhkan. Nah, untuk membangun rumah mujizat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara harus tahu bahan bangunannya, ya. Kalau kita tahu peruntukannya, maka kita akan tahu dengan bahan apa kita harus membangunnya untuk Tuhan bisa tinggal di dalamnya dan memberkati kita dengan semua keuntungan dari tinggalnya Tuhan di rumah itu. Jadi sekali lagi ini dalam konteks Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi ini rumah harus kita bangun sekarang. Ambil semua keuntungan di dalamnya. Ya. Jadi yang pertama, rumah itu adalah rumah doa. Bangun rumah doa, bahannya adalah disiplin berdoa. Bukan karena waktu, bukan karena perasaan, bukan karena waktu, bukan karena perasaan, bukan karena kesehatan, ya. Ada orang tunggu, kalau saya sehat saya akan ikut doa. Saya akan ikut doa semalaman, saya ikut doa puasa, itu kalau saya sehat, ya. Kemudian karena pekerjaan, bukan karena pendetanya, pendeta, masa anak Tuhan tidak berdoa, pimpinan rayon atau apalah, ya. Bukan karena itu. Semua itu adalah bahan-bahan yang salah untuk kita membangun rumah doa. Ya. Bahan bangunan yang sangat penting untuk membangun rumah doa adalah disiplin berdoa. Kemudian yang kedua, peruntukan rumah rohani ini adalah rumah mujizat. Ketika keadaan semakin sukar dan sulit, iblis akan tutup semua jalan keluar. Dia akan tutup semua jalan keluar. Tapi ada satu jalan yang tidak bisa ditutup, namanya jalan mujizat. Karena mujizat itu haknya Tuhan. Ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa ada yang bisa menghalangi. Nah, kalau kita tahu rumah itu adalah rumah mujizat, sebab di mana Tuhan ada, kuasanya pasti ada di sana. Ya, puji Tuhan. Untuk membangun rumah mujizat, bahannya cuma satu, iman. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, orang-orang yang beriman, ada Bartimeus, ada wanita yang pendarahan, ada prajurit, ada perempuan yang berkata dirinya anjing dan lain sebagainya. Ada yang menurunkan temannya dari atas atap. Ya. Semua itu mereka lakukan karena iman. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi kita akan membangun rumah iman. Pada hari-hari ini kita mengalami keterbatasan. Ada kekurangan, ada sakit, penyakit. Tapi jangan lupa kalau kita bisa bangun rumah mujizat. Di mana-mana sekarang ya dibuat rumah sakit khusus untuk COVID. Ya, bahkan ada tempat-tempat yang tadinya tempat umum dijadikan rumah sakit untuk mengisolasi saudara-saudara yang mengalami, yang terkena COVID-19. Semakin lama semakin banyak, ya. Semakin banyak rumah singgah, apalah istilahnya untuk itu. Tetapi mari dengan kasih Tuhan lewat program ini, saya minta mari kita bangun rumah mujizat di mana Tuhan akan diam di dalamnya. Dan rumah mujizat itu bahan bangunannya itu adalah iman. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan senang sekali orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mau bergantung, yang mau berharap kepada Tuhan. Ya, bangun sekarang. Banyak kali ketika ada orang rumah baru,
Mereka berkata, wah kami Tuhan berikan rumah, kami bisa bangun rumah. Karena apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, ya, apa yang tidak pernah didengar telinga, itulah yang Tuhan sediakan. Kami sebenarnya tidak mimpi kami akan punya rumah. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu benar, dan banyak kali kita melihat, mendengarkan kesaksian seperti ini. Tapi ada banyak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak punya rumah secara fisik. Bagaimana dengan mereka? Tapi bagi saya, mari untuk saat ini lewat program ini, mari kita bangun rumah mujizat. Ya, tidak perlu uang, ya, tidak perlu kita dapat undian atau naik jabatan atau gaji atau jual tanah atau apa untuk kita bisa mendapatkan rumah kita. Ya, kita berusaha untuk membangunnya dengan uang kita, tapi waktu kita akan mentabiskan rumah ini, kita berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ya. Tapi mari, saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki. Kita bangun rumah mujizat. Sebagaimana Matius pasal 21 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Dan yang terakhir, rumah pujian penyembahan. Tuhan suka sekali rumah ini. Tuhan cari rumah ini. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Tuhan suka sekali rumah. Tuhan cari ya rumah seperti ini. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat, Tuhan bertahta di atas pujian. Dia bertahta. Dia menyatakan kemahakuasaannya. Dia mengambil alih semua masalah. Dia bertahta di situ. Dia menunjukkan dia berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita bisa bangun rumah pujian dan penyembahan ini, maka sekali lagi Tuhan akan menyatakan dia berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Dia bisa mengatur segala sesuatu. Ya, itu Tuhan kita. Kalau kita bisa membuat rumah pujian penyembahan, maka dia akan ada di situ. Dia akan tinggal di situ. Dia akan bertahta di situ. Nah sekarang, saya akhiri dengan ini. Untuk membangun rumah pujian penyembahan. Apa bahan yang diperlukan untuk itu? Bahan yang diperlukan untuk itu adalah sadar diri. Sadar siapa kita yang sebenarnya. Ya. Pemazmur berkata, aku ini debu adanya. Tuhan tidak ingat kesalahanku karena aku ini debu adanya. Kalau kita sadar diri kita ada itu karena kemurahan Tuhan. Rasul Paulus dia sadar, dia itu ada karena kemurahan Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Dia berkata aku ada sebagaimana aku ada itu karena anugerah Tuhan. Ketika kita sadar kita ini orang berdosa. Ketika kita sadar kita ada hanya karena anugerah. Kalau kita sadar, ya, kita ini ciptaannya yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kerendahan hati, karena kita sadar akan siapa kita, itu membuat kita akan bisa membangun rumah pujian dan penyembahan. Kesadaran akan siapa Tuhan itu, dan kesadaran akan siapa kita. Ya, saudara yang saya kasih Tuhan, kita ini hamba, kita ini orang berdosa, ya. Itu kita, itu saya dan saudara. Saya yakin ya, kita akan bisa membangun rumah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nikmati semua keuntungan saat kita berhasil membangun rumah rohani untuk Tuhan bisa tinggal di dalamnya. Kalau kita akan bangun rumah doa, mana disiplin saudara? Kalau kita ingin bangun rumah mujizat, mana iman saudara? Kalau kita ingin bangun rumah pujian dan penyembahan, mana kerendahan hati kita? Karena kita sadar siapa kita dan siapa Tuhan yang besar itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita berpikir, kalau saya punya rumah besar, senang sekali saya tinggal di situ. Sekalipun ada isolasi, rumah saya besar, banyak kamarnya, ruang tamunya besar. Atau rumah saya bertingkat, ya, rumah saya banyak fasilitasnya sehingga saya tidak bosan. Ada meja pingpong di situ, ada badminton di situ, ya,
ada biliar di situ dan lain sebagainya ya. Kita berpikir rumah kita lengkap dengan peralatan yang canggih ya, atau mungkin perlengkapan entertainmentnya lengkap di rumah ya. Atau saudara berkata, oh di rumah saya makanannya banyak ya, saya punya kulkas, saya punya freezer, sehingga kapan saja mau ambil ikan segar, mau bakar ikan boleh, saya mau makan buah ada di dalam lemari es kami ada ya. Saudara mungkin berkata seperti itu, oh kalau saya halaman saya luas sehingga saya bisa tanam bunga, saya bisa tanam sayuran dan lain sebagainya. Nah bagaimana dengan saudara-saudara yang rumahnya kecil, kontrakan dan lain sebagainya. Tapi mari, kalau kita bisa bangun rumah Tuhan, rumah rohani ini, ya dasarnya itu harus Tuhan Yesus Kristus. Tapi peruntukannya penting. Dan dengan itu kita bisa memilih bahan yang terbaik. Puji Tuhan. Mari kita akan datang pada Tuhan saat ini. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita bangun rumah rohani ini. Saudara akan lihat hidup ini akan jadi sangat menarik. Ya, kita akan lihat banyak mujizat terjadi. Banyak berkat akan datang. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan sayang kita. Dia sangat ingin untuk tinggal bersama dengan kita. Dia ingin memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Tapi banyak kali ada yang lain yang tinggal di rumah kita ya. Tapi kalau kita bangun rumah untuk Tuhan, Tuhan ini rumah untuk Engkau. Kita disiplin dalam berdoa. Kita percaya akan semua bentuk pertolongan Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja. Dan kita ingin melihat Dia mengambil alih semua. Dia menunjukkan kuasanya yang mutlak dalam segala perkara. Dia bukan hanya Tuhan di gereja, ya, tapi Dia Tuhan di kantor. Dia Tuhan di toko. Dia Tuhan di proyek. Dia Tuhan di sekolah. Dia Tuhan atas segala sesuatu. Di udara, di darat, di mana saja. Dia itu Tuhan. Bangun pujian penyembahan. Kita akan melihat Tuhan akan tinggal bersama dengan kita dengan kuasanya yang mutlak. Puji Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini, yaitu membuat rumah untuk Engkau bisa tinggal. Terima kasih karena rumah yang Engkau inginkan tidak dibangun dengan hal-hal yang hebat secara manusia. Terima kasih Tuhan. Yang kami bangun adalah rumah rohani. Besarnya, indahnya rumah ini untuk Engkau senang tinggal. Tidak ditentukan oleh fasilitas yang bisa kami sediakan. Kecanggihan di dalamnya. Warna-warni di dalamnya tidak. Tapi disiplin kami, iman kami dan kerendahan hati kami cukup untuk menyediakan rumah yang Engkau suka untuk tinggal di dalamnya. Dengan itu Engkau akan selalu menjaga, memelihara kami, menyediakan semua yang kami butuhkan. Rumah rohani itu menjadi sumber perlindungan, sumber pertolongan, sumber berkat, sumber jalan keluar, sumber hikmat. Haleluya, haleluya. Mungkin secara fisik banyak di antara kami yang tidak memiliki rumah secara pribadi. Atau mungkin kami sedang karena pekerjaan, karena sekolah, karena studi, atau karena apapun kami tidak ada di rumah kami. Mungkin sedang dalam perjalanan di mobil. Tapi rumah rohani itu selalu ada di hati kami. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Sekarang kami akan bangun rumah rohani itu. Rumah rohani itu semakin lama akan semakin besar, akan semakin menyenangkan untuk Tuhan tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman dan roh bekerja memberikan kami keahlian. Membuat kami mampu untuk membangun rumah rohani bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk mujizat yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Setiap kali program ini dibuka, setiap kali program ini disimak, setiap kali program ini diikuti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bencana alam boleh terjadi, entah itu gempa bumi, banjir. Karena kebutuhan kami harus menjual rumah kami. Untuk kebutuhan anak-anak, untuk kebutuhan kesehatan, untuk berobat, dan banyak hal yang lain lagi bisa membuat kami kehilangan tempat tinggal rumah kami. Tapi kami tidak akan pernah kehilangan rumah rohani kami. Karena itu ada di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk lawatan Tuhan. Untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Jemaat Jalan Samratulangi nomor 38. Berkati gembala yang kami kasihi. Berkati para pelayan Tuhan. Berkati semua sidang jemaat. Semua yang memberikan perhatian untuk rumah Tuhan. Baik itu untuk membangun, untuk pemeliharaan, untuk renovasi. Untuk semua perlengkapan yang ada di dalamnya. Untuk semua kebutuhan rumah Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak untuk pertolongan Tuhan bagi kami semua. Berkati tim Voice of Nafiri. Berkati kecintaan mereka, hati mereka yang terbeban. Untuk program ini terus berjalan, diberkati dalam nama Yesus. Siapapun yang akan melayani di program ini, baik itu tim pemuji penyembah, atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman, atau siapapun, baik pemain musik, operator, siapapun kami yang terlibat dalam acara ini, dalam nama Yesus, satukan hati kami, biar berkat Tuhan dicurahkan. Program ini terus berjalan, permuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak, kami akhiri program Voice of Nafiri kali ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, penghentaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
saudara-saudari merasa diberkati lewat program ini, jangan lupa untuk tetap dukung terus program Voice of Nafiri lewat doa, biar semakin hari semakin dapat memberkati banyak orang dan menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.